Sertifikat Sistem Pemrosesan Pesanan Penjualan Manual HAL 2015. Flowchart ini menggambarkan sistem pemrosesan pesanan penjualan manual yang mencakup beberapa bagian penting dalam siklus bisnis, yaitu pengiriman barang, pengendalian persediaan, pencatatan piutang dagang, dan pembukuan dalam buku besar. Setiap proses dalam flowchart ini dihubungkan oleh berbagai simbol yang mewakili jenis aktivitas atau dokumen yang digunakan dalam sistem. Flowchart ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu yang pertama pengiriman, proses pengemasan dan pengiriman barang ke pelanggan. Yang kedua, pengendalian persediaan, yaitu memperbarui stok barang setelah barang dikirim. Dan yang ketiga, piutang dagang, mencatat tagihan yang harus dibayar pelanggan. Dan yang terakhir yaitu buku besar, melakukan pencatatan akhir dalam sistem pembukuan perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan tadi. Lanjut di pengiriman. Ada pemrosesan dokumen pengiriman. Yang pertama, proses dimulai dari bagian penjualan. Ini ditunjukkan dengan simbol oval penjualan. Kemudian dari bagian penjualan dibuat salinan file yang berisi detail pesanan pelanggan. Kemudian berdasarkan salinan file tersebut dibuat slip pengepakan yang digunakan untuk menyiapkan barang di gudang. Selain slip pengepakan, juga dibuat dokumen pengiriman yang merupakan dokumen resmi untuk proses pengiriman barang ke pelanggan. Setelah itu ada pengeluaran barang dari gudang. Gudang menerima slip pengepakan dan dokumen pengiriman, lalu melakukan pengeluaran barang. Barang yang telah dikemas dikeluarkan dan dipersiapkan untuk dikirim. Selanjutnya di rekonsiliasi dan pengiriman barang. Setelah barang dikemas, bagian pengiriman melakukan rekonsiliasi dengan menyiapkan bill of lading dan melengkapi dokumen pengiriman. Di sini bill of lading adalah dokumen yang mencatat rincian pengiriman barang dan berfungsi sebagai bukti serah terima. Kemudian barang yang sudah siap dikirim akan dicatat dalam log pengiriman, lalu akan dikirim melalui kurir. Lanjut di penyimpanan arsip. Setelah barang dikirim, dokumen pengiriman dikembalikan sebagai bukti transaksi. Lalu salinan dokumen pengiriman disimpan dalam file untuk keperluan audit dan dokumentasi. Pengendalian persediaan, pembaruan stok setelah barang dikirim. Bagian pengendalian persediaan bertanggung jawab untuk memperbarui catatan persediaan di gudang. Hal ini dilakukan untuk memastikan stok tetap akurat setelah pengiriman. Catatan ke dalam pembukuan, setelah stok diperbarui, dibuat dokumen pengeluaran barang sebagai bukti pengeluaran stok. Dokumen ini dikirim ke buku besar pembantu sebagai bagian dari sistem pencatatan awal. Data transaksi ini juga dicatat ke dalam voucher jurnal yang akan digunakan dalam pembukuan akhir. Semua dokumen terkait pengendalian persediaan kemudian disiapkan ke dalam file yang disebut dengan arsip. Baik, selanjutnya yaitu piutang dagang. Pencatatan piutang pelanggan setelah barang dikirim. Bagian penagihan pencatatan jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan. Untuk itu, dibuat salinan buku besar yang mencatat transaksi tersebut. Pembaruan catatan piutang. Data dari salinan buku besar digunakan untuk memperbarui rekod AR, akun receivable, yaitu catatan piutang pelanggan. Salinan ini kemudian diperbarui lagi dalam buku besar pembantu. Penyimpanan dalam buku besar pembantu. Data piutang dikirim ke buku besar pembantu, yaitu mencatat transaksi sebelum masuk ke buku besar utama. Dibuat iktisar piutang dagang untuk merangkum jumlah piutang yang masih harus ditagih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu buku besar, rekonsiliasi dan pencatatan akhir.
Data dari ikhtisar piutang dagang dan voucher jurnal dikirim ke bagian buku besar untuk pencatatan akhir. Buku besar umum diperbarui berdasarkan data dari voucher jurnal. Untuk memastikan keakuratan pencatatan, dilakukan rekonsiliasi dengan voucher jurnal, penyimpanan dalam arsip. Setelah buku besar diperbaharui, transaksi dicatat dalam buku besar utama. Semua file voucher jurnal disimpan sebagai dokumen resmi untuk keperluan audit.